Hai semua, kali ini kita akan membahas apa itu komunikasi bisnis. Sebelum ke materi, saya akan memaparkan sedikit apa itu komunikasi bisnis. Komunikasi itu adalah suatu proses penyampaian informasi berupa pesan, ide, gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya. Sedangkan bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Pemaparan tersebut, maka selanjutnya kita bisa lihat definisi komunikasi bisnis menurut Rosenbaum. Definisi komunikasi bisnis adalah suatu tindakan pertukaran informasi, ide atau opini, instruksi, dan sebagainya yang disampaikan secara personal maupun non-personal melalui lambang dan sinyal untuk mencapai target perusahaan. Lalu, kita akan membahas unsur-unsur yang terdapat dalam komunikasi bisnis. Aktivitas komunikasi di dalam kegiatan bisnis harus terdapat unsur-unsur tertentu. Adapun unsur-unsur komunikasi bisnis yaitu terdapatnya tujuan. Setiap komunikasi tersebut memiliki tujuan yang telah ditentukan dan sejalan dengan tujuan organisasi. Lalu, adanya pertukaran. Setiap komunikasi melibatkan setidaknya 2 orang atau lebih, yang terdiri dari komunikator dan komunikan. Lalu, adanya pertukaran. Setiap komunikasi melibatkan setidaknya 2 orang atau lebih, yang terdiri dari komunikator dan komunikan. Selanjutnya, berisi informasi, gagasan, opini, dan instruksi. Ini dimaksudkan adalah isi dari pesan yang terdapat dalam komunikasi, di mana bentuknya bisa beragam, tergantung situasi, kondisi, dan tujuannya. Selanjutnya, memanfaatkan saluran personal atau impersonal. Jadi, setiap komunikasi dapat dilakukan dengan bertatap muka, memanfaatkan media khusus atau media massa jika ingin menjangkau lebih banyak orang untuk berkomunikasi. Lalu, memakai simbol atau sinyal. Maksudnya adalah metode atau alat yang digunakan untuk berkomunikasi sehingga dapat dimengerti oleh penerima pesan atau si komunikan. Dan yang terakhir adalah pencapaian target atau tujuan organisasi, di mana tujuan tersebut telah ditetapkan sebelumnya oleh manajemen. Selanjutnya ada tujuan komunikasi bisnis. Tujuan pertama dalam komunikasi bisnis adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Sebagai contoh, seorang pimpinan suatu perusahaan membutuhkan beberapa pegawai yang baru yang akan ditempatkan sebagai staf administrasi di kantor-kantor cabang yang ada. Untuk memperoleh pegawai yang diharapkan, ia dapat memasang iklan lowongan kerja melalui media surat kabar, majalah, radio, dan internet. Masing-masing media informasi tersebut tentu saja mempunyai kelebihan dan kekurangan satu sama lain. Jadi, tergantung manajer untuk memilih media mana yang akan dia pilih dengan mempertimbangkan kemampuan internal yang dimiliki oleh perusahaan. Tujuan kedua dari sebuah komunikasi bisnis adalah melakukan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami oleh audiens dengan baik dan benar. Selanjutnya ada tujuan ketiga dalam komunikasi bisnis, yaitu melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lainnya. Melalui apa? Melalui jalinan komunikasi bisnis, seseorang dapat dengan mudah melakukan kerjasama bisnis, baik antara perusahaan domestik maupun perusahaan asing. Baik, selanjutnya kita akan membahas teknik dalam komunikasi bisnis. Di dalam komunikasi bisnis terdapat 3 teknik utama dalam komunikasi bisnis, yaitu perpaduan dari ketiga teknik tersebut akan membuat setiap orang dapat menangkap dan memahami pesan dari si komunikator yang telah disampaikan dengan jelas. Berikut kita akan bahas 3 tipe teknik komunikasi. Teknik komunikasi verbal. Teknik ini digunakan untuk mendiskusikan sebuah gagasan atau ide dalam mengekspresikan opini, menjawab pesan, dan pendengar yang baik.
Komunikasi verbal yang efektif yaitu tentang pesan yang disampaikan dapat diterima dan berani untuk mendapat sanggahan atau tanggapan terhadap pesan yang telah disampaikan, sehingga hal ini sangat penting untuk mengolah nada suara dan ekspresi wajah ketika menyampaikan pesan secara tatap muka atau melalui telepon yang hanya mengolah nada suara. Berikut ini beberapa kegiatan yang membutuhkan komunikasi secara verbal, seperti rapat, telepon resmi, meeting proyek, dan presentasi. Teknik komunikasi nonverbal. Menurut data laporan psikologi komunikasi bahwa lebih dari 90% pesan disampaikan melalui komunikasi nonverbal, yaitu 55% bahasa tubuh, 38% nada bicara, dan 7% adalah kata yang disampaikan. Data ini menunjukkan bahwa bahasa tubuh adalah hal paling penting ketika berinteraksi dengan rekan bisnis. Komunikasi tertulis. Email adalah salah satu contoh komunikasi tertulis paling mudah ditemui dalam komunikasi tertulis. Kebanyakan perusahaan menggunakan email atau media pesan elektronik lainnya untuk berkomunikasi dengan timnya. Meskipun email tampil lebih santai daripada surat biasa, email masih memiliki bobot yang sama, tergantung bagaimana kamu menyampaikannya dan perusahaanmu rasakan. Oke, selanjutnya ada komponen-komponen komunikasi bisnis. Yang pertama ada pengirim atau komunikator, merupakan pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain. Yang kedua ada pesan. Pesan adalah isi atau maksud yang akan disampaikan oleh satu pihak ke pihak lain. Yang ketiga ada media atau channel, di mana pesan disampaikan kepada komunikan. Dalam komunikasi antar pribadi atau tatap muka, saluran dapat berupa udara yang mengalirkan getaran nada atau suara. Yang selanjutnya itu ada lawan bicara atau komunikan, pihak yang menerima pesan dari pihak lain. Yang selanjutnya ada efek atau feedback, atau bisa juga disebut umpan balik. Itu merupakan suatu tanggapan dari penerima pesan atas isi pesan yang disampaikannya. Selanjutnya kita akan membahas fungsi-fungsi dari komunikasi bisnis, di mana komunikasi bisnis ini memiliki fungsi, yaitu bertukar informasi, minimalisir informasi tidak perlu, mengurangi miskomunikasi, mendorong keterlibatan karyawan, mendukung budaya kerja yang transparan, meningkatkan customer relation, membangun brand image yang kuat, dan meningkatkan keberhasilan bisnis. Selanjutnya ada indikator keberhasilan suatu komunikasi bisnis. Anda bisa mengukur keberhasilan komunikasi melalui indikator-indikator berikut. Yang pertama ada persepsi. Seorang komunikator yang baik harus memiliki persepsi terkait topik yang dibicarakan. Alasannya apa? Alasannya agar memprediksi berdasarkan persepsi yang mereka yakini. Hal ini juga akan mempermudah mereka dalam menyampaikan pesan selama berkomunikasi. Yang kedua ada teknologi informasi dan komunikasi. Pembangunan teknologi saat ini sedikit banyak mempengaruhi cara orang untuk berkomunikasi. Dengan adanya internet, komunikasi menjadi lebih mudah, cepat, dan memiliki jangkauan yang lebih luas. Ketiga ada ketepatan. Komunikasi yang baik adalah pesan yang ingin disampaikan berhasil dipahami oleh lawan bicara. Oleh karenanya, komunikator harus bisa menyampaikan informasi dengan tepat sasaran. Yang keempat, terpercaya. Hal penting dari sebuah komunikasi adalah rasa saling percaya. Kenapa? Karena seorang komunikator harus bisa membuat lawan bicaranya percaya dengan informasi yang disampaikan. Yang kelima, kontrol atau pengendali. Harus ada, kenapa sih? Karena dalam setiap komunikasi, komunikator harus bisa mengendalikan tanggapan dari lawan bicaranya. Yang selanjutnya ada kecocokan. Agar komunikasi berjalan lancar, harus ada kecocokan antara komunikator dan lawan bicaranya. Untuk itu, perlu ada rasa saling percaya. Baiklah semuanya, itu adalah hasil dari pemaparan
kami seputar komunikasi bisnis. Dan dapat disimpulkan bahwa setiap bisnis harus memiliki strategi komunikasi bisnis yang efektif dan baik, yang harus diterapkan untuk setiap anggota karyawan. Misal, dalam pembukuan harus memiliki strategi untuk memetakan dan memberikan komunikasi yang jelas tentang hak akses laporan keuangan dan proses pencatatan pembukuan bisnis. Jika hal tersebut tidak dilakukan, tentunya laporan keuangan Anda bisa saja digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Itu tadi adalah kesimpulan dari komunikasi bisnis. Terima kasih atas perhatiannya. Dan semoga video ini bermanfaat untuk semua. Salam pendidikan.